Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, khususnya untuk kelas 3. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Video pembelajaran hari ini, tema 5 tentang cuaca. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Bagian penilaian pembelajaran 3 dan 4 kelas 3. Kalian simak video pembelajarannya ya anak-anak. Selamat belajar. Mata pelajaran matematika tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama, maka yang dikurangkan adalah pembilangnya saja ya. Sedangkan untuk penyebutnya itu tetap. Ini berikut Busrul punya contohnya. 4/4 dikurangi 2/4, berapa ya hasilnya? Tadi yang dikurangi itu hanya pembilangnya saja. Angka pembilang itu yang atas. Berarti 4 dikurangi 2 per penyebutnya tetap 4 sama dengan hasilnya berapa? 4 dikurangi 2, 2/4. Jadi untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi itu hanya pembilangnya saja, sedangkan angka penyebutnya tetap. Masih ingat kan? Angka pembilang itu angka yang atas, sedangkan angka penyebut angka yang bawah. Di sini ada contoh pengurangan pecahan. Silahkan kalian kerjakan di LKS sudah ada halaman 96. Selamat mengerjakan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menyampaikan informasi dari teks bacaan. Teks bacaan adalah sebuah tulisan yang menceritakan atau memaparkan sebuah informasi secara komunikatif. Berikut langkah-langkah menyampaikan informasinya. 1. Membaca informasi 2 atau 3 kali. Yang kedua, sambil membaca, mencatat pokok-pokok informasinya. Yang ketiga, menulis ringkasan informasi berdasarkan pokok-pokok pikiran. Yang keempat ataupun yang terakhir, kemudian menyampaikan informasi kepada orang lain dengan runtut, baik dan benar. Adapun manfaat menyampaikan informasi kepada orang lain yaitu melatih keterampilan berbicara. Mata pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya tentang karya aplikasi. Aplikasi adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni menjahit. Caranya dengan menempel atau menjahit beberapa macam potongan kain yang telah digunting dalam berbagai bentuk seperti bunga, bintang, dan bulan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghias atau mempercantik suatu benda. Contoh karya teknik aplikasi adalah menghias sampul buku dengan kain flanel. Ada juga bingkai foto dari kain flanel dan pembatas buku dari kain flanel. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari kata tanya. Masih ingat kata tanya 5W1H yaitu what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Nah, untuk kata tanya ini what, apa itu untuk menanyakan hal atau benda. Terus bentuk
Jawabannya bagaimana, Bu? Untuk bentuk jawabannya bisa berupa benda atau sesuatu yang ditanyakan, bisa juga pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan ataupun isi teks. Yang kedua, where, di mana? Ini menanyakan tempat berada. Bentuk jawabannya bagaimana, Bu? Tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian atau lokasi yang akan ditunjuk, bisa juga letaknya suatu tempat. Yang ketiga, when, kapan? Kapan ini untuk menanyakan waktu. Waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Yang keempat, who, siapa? Ini menanyakan orang atau pelaku serta pihak yang terlibat suatu hal yang ditanyakan. Yang kelima, why, mengapa? Ini menanyakan sebab atau alasan. Penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang ditandai dengan pemakaian konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung, bisa berupa karena atau sebab. Dan yang terakhir atau yang keenam, how, bagaimana. Ini menanyakan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Silakan dihafalkan 5W1H dan kegunaannya. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN tentang pentingnya kerjasama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Keberagaman yang ada bukan menjadi penghalang untuk melakukan kerjasama. Adanya keberagaman dapat mendorong setiap warga negara mengembangkan kerjasama serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kerjasama yang baik dapat mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Adapun contoh kerjasama di lingkungan sekolah yaitu gotong royong membersihkan kelas. Mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, tentang latihan lompat tinggi. Lompat tinggi termasuk salah satu cabang olahraga yang menerapkan gerak dasar melompat. Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Nomor lompatannya dengan melakukan tolakan untuk mendapatkan lompatan setinggi-tingginya. Gerakan lompat tinggi bertujuan untuk melompat setinggi mungkin dengan satu kali lompatan dan mendarat menggunakan dua kaki bersamaan. Ada 4 teknik dasar pada lompat tinggi yaitu yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang, dan yang terakhir mendarat. Silakan anak-anak perhatikan itu gambar lompat tinggi. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Bu Husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.